Pada Rabu 10 Oktober 2018 di sela-sela rangkaian annual meeting IMF World Bank 2018, Menteri ESDM Ignatius Jonan memutuskan untuk menaikkan harga BBM jenis premium menjadi Rp7.000 per liter. Tak lama berselang, Kementerian BUMN menggelar konferensi pers untuk menyikapi pernyataan Menteri ESDM. Dalam konferensi pers tersebut, Kementerian BUMN secara bijak menyikapi dengan meminta untuk menunda keputusan Menteri ESDM menaikkan harga BBM jenis premium. Dan akhirnya di sore hari setelah menerima arahan dari Presiden Jokowi, Menteri ESDM Ignatius Jonan meralat pernyataan sebelumnya dan memutuskan untuk menunda kenaikan BBM jenis premium. Adapun alasan penundaan kenaikan ini disebabkan oleh belum siapnya PT Pertamina Persero. Lalu, haruskah BBM bersubsidi jenis premium dinaikkan? Serta, bagaimana dampaknya? Akan dibahas di Economic Lounge. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Avilani dalam Economic Lounge with ISE yang pada malam hari ini akan mengangkat topik terkait dengan haruskah BBM naik. Seperti kita tahu bahwa pemerintah sempat mengumumkan kenaikan harga BBM premium, namun dalam beberapa waktu kemudian dibatalkan kenaikan tersebut. Nah, banyak masyarakat yang mempertanyakan bahwa apakah memang BBM perlu naik ataukah memang pemerintah lebih concern pada daya beli masyarakat sehingga memang dianggap tidak perlu dinaikkan. Untuk itu saya akan membahasnya bersama Bapak Agus Pambagio. Beliau adalah pemerhati kebijakan publik, dan juga Mirdal Gunarto, beliau adalah ekonomis atau pengamat ekonomi. Apa kabar? Baik ya. Aduh, baru saja kita dengar dan kemudian masyarakat sampai ngantri ke BBM karena dianggapnya besok mau naik, hari ini langsung membeli BBM. Ternyata nggak jadi gitu ya. Nah, mungkin pengamat kebijakan publik nih, kalau kita lihat sebenarnya pemerintah sejak zaman Pak Jokowi menaikkan BBM, lalu ada pernyataan bahwa memang tidak akan ada lagi subsidi. Yang disubsidi itu hanya minyak tanah sama solar. Betul. Seharusnya yang namanya premium itu ya kalau naik-naik, kalau turun dan turun ya. Tetapi ketika harga BBM menjadi 70 sampai 80 per barel, kalau dulu kan hanya 48, jadi masih aman. Tapi ketika 70-80 ini ternyata bebannya tidak dinaikkan secara otomatis, berarti itu bebannya diberikan kepada Pertamina gitu. Nah, sebenarnya Pak, dengan policy seharusnya tidak disubsidi itu sudah benar nggak sih? Gini, kalau tidak disubsidi memang harus ya, karena ketika disubsidi perubahan harga itu pasti akan berpengaruh pada inflasi, pada tadi kepanikan masyarakat, ngantri dan sebagainya. Tapi intinya saya juga agak heran kenapa premium itu masih ada, karena tadinya sudah bertahap dari tahun 2011 sudah berkurang ya, sudah berkurang separuh dan seterusnya, lalu sudah tidak ada ketika 2016 17 itu sudah nggak ada. Betul. Nah, tapi saya heran tiba-tiba menjelang Lebaran ada lagi, itu di Jamali khususnya Jawa, Madura, Bali. Nah, ini yang menjadi persoalan menurut saya. Padahal itu pengguna terbesar ya. Betul, Jawa, Bali. waktu itu pengguna terbesar dan sampai sekarang juga, tapi lalu dengan perlahan-lahan orang berpindah ke Pertalite dan tidak ada masalah kan. Dan tidak ada yang komplain. Tidak ada yang komplain. Bahkan open inflasi kita juga aman ya kadang-kadang. Aman. Nah, ini juga. Nah, begitu ditarik lagi saya agak heran kenapa gitu. Nah, terus lalu muncullah kemarin. Kan harusnya tidak akan terjadi kalau itu sudah tidak ada. Iya. Jadi ini kayak saya nggak tahu siapa pembisiknya, tapi ini keputusan Presiden kemarin waktu Menteri SDM mengumumkan, waktu menarik pun juga atas permintaan Presiden. Nah, yang saya heran, ini kan barang ada di tanggungan Pertamina, premium ini. Betul. Harusnya mengumumkan bukan Menteri SDM, tapi Meneg BUMN karena dia pemegang saham dari Pertamina. Betul. Kalau pendapat Menteri BUMN katakan bahwa Pertamina tidak siap, loh. Kenapa diiyakan? Kan pasti dua menteri ini berkomunikasi. Jadi menurut saya ini suatu hal yang tidak perlu tapi diperlukan, akhirnya membuat chaos. Iya, seharusnya masyarakat tidak panik. Jadi dengan pengumuman malah jadi panik gitu. Betul, ya. Karena sekarang semua jadi sudah, ada apa betul, gitu kan. banyak beralih ke premium lagi padahal sudah enggak tadinya. Iya. Nah, Mas Mirdal, kalau kita dari sisi pasar nih ya, kan orang pasar juga pasti bereaksi ya. Padahal sebenarnya selama ini memang yang tadi sudah saya sampaikan tidak ada loh subsidi lagi khususnya untuk premium. Tapi untuk minyak tanah dan solar itu jumlahnya kan relatif kecil ya. Nah, selama ini karena 48 jadi 70, 80 bahkan sekarang itu kan dibebankan ke Pertamina ya. Nah, mestinya tadi harusnya udah nggak ada nih yang namanya premium. Kenapa harus ada lagi? Nah, dengan pengumuman kemarin pasar responnya gimana? Kalau dilihat dari pasar sih sentimennya untuk hari terakhir perdagangan kita melihat masih relatif positif ya Bu ya. Karena ada kemungkinan itu disinyalir
Pertama, faktor dari rebound dari hari sebelumnya, karena hari sebelumnya itu kan mengalami pelemahan yang diakibatkan oleh faktor global yang cukup kuat, terutama dari sisi Amerika Serikat terkait dengan kenaikan bunga The Fed. Tapi setelah ada pengumuman mengenai kenaikan harga BBM, kita sih melihat seharusnya respon market itu relatif flat sih, Bu. Karena asumsi dari pelaku pasar, harga BBM itu hingga periode kuartal kuartal tahun depan itu kita asumsikan masih relatif sama, kecuali untuk yang non subsidi. Tapi kalau untuk jenis subsidi ataupun juga jenis bensin premium dan juga bensin Pertalite, kita asumsikan harganya masih relatif sama, masih flat. Jadi memang waktu kemarin itu pengumuman dari Menteri SDM itu relatif surprising. Kalaupun misalkan itu direalisasikan, sebenarnya harusnya respon masyarakat atau respon dari market itu positif. Karena tentunya pertama itu akan memperbaiki posisi current account deficit kita. Current account deficit ini kan merupakan salah satu penyebab utama yang menyebabkan rupiah mengalami pelemahan dalam beberapa bulan terakhir, selain faktor global. Jadi kalaupun misalkan pengumuman BBM ini tidak jadi, ya dari market sih sebenarnya tidak terlalu banyak sentimennya lah. Belum ada sentimen yang negatif ya dari sisi pasar ya. Oke, Mas Agus, kalau kita lihat tadi sebenarnya ya, ini kan karena menjelang Pilpres gitu ya, orang juga beranggapan bahwa pemerintah pasti nggak bakal naik minimal sampai April. Orang nggak investasi, setelah investasinya itu pasti setelah April. Nah mungkin ini ada kaitannya juga bahwa pembisiknya mungkin bilang bahwa wah Pak kalau naikin sekarang satu lagi ada IMF World Bank ya kan nanti dikira dia yang nyuruh gitu ya. Yang kedua adalah ini kan mau Pilpres, nggak populis dong ini menyatakan kenaikan. Gimana? Ya itu betul sekali akan alasan dan situ. Tapi sekali lagi saya tuh menyayangkan ini masuk lagi. Coba andai kata tidak ada premium, kan semua ada harga pasar. Ya jadi nggak mungkin lagi lah terganggu. Toh di mana-mana juga terjadi ya. Nah sekarang ini ya pasti akan dibawa ke ranah politik karena kan ini tahun politik. Kita batuk saja ada politiknya gitu kan. Jadi tidak bisa menafikan bahwa itu berpengaruh sangat. Ya kan. Tadi intinya sekarang ini kebijakan jangan lagi ada kebijakan-kebijakan yang tadinya memang sudah disesuai dengan janji presiden pada saat kampanye itu sudah jalan dengan baik, jangan di tengah-tengah dirubah. Nah, yang saya khawatirkan itu tadi pembisik tadi sampai hari ini saya belum tahu. Jadi ketika saya dari kemarin diwawancara wartawan saya tanya, kalau gitu Anda cari siapa yang bisikin presiden gitu, karena ini sebuah kebijakan menurut saya yang nggak masuk akal. Kalaupun itu naik, Pertalite naik, nggak ada gejolak kok. Pasti karena masa sudah kan itu turun naik dan komunikasi ke publiknya bahwa Amerika begini, harga crude oil sekarang sekian udah tahu kan. Dan juga sudah betul SDM selalu ngirim laporan ke publik itu berapa harga per hari gitu kan. Nah, menurut saya itu. Nah, jadi kalau waktu itu kan memang selalu kalau mau dinaikkan kan selalu ada pengumuman tapi tidak harus menteri kan, selalu adalah pemberitahuan karena memang di situ ada aturannya. Nah, ini gimana? Kalau yang non subsidi Pertamax dan kawan-kawan ke atas itu hanya pemberitahuan ke Dirjen Migas. Nanti ya menteri jalan aja, nggak cuma pemberitahuan. Nggak mungkin menteri bilang nggak setuju atau presiden enggak. Hanya pemberitahuan. Ya. Kalau yang subsidi solar kan sudah ada hitungannya kan, begitu ini naik berapa, ininya dibolehkan naik berapa. Kan mereka gitu bersaing nih, ada Vivo, ada Pertamina, ada macam-macam, Shell dan sebagainya. Nah kalau dia naik ke ketinggian pasti nggak akan yang beli kan. Kita kayak lihat di Amerika, di Eropa 20-30 tahun yang lalu gitu. Nah jadi itu sudah bagus. Saya nggak tahu, sekali lagi saya heran itu kok masuk lagi di Jawa, Bali, Madura, Bali. Kenapa harus ada lagi ya? Kenapa harus ada? Apa alasannya? Oh karena masyarakat mau liburan, nggak ada urusannya, nggak ada yang pakai. Betul. Gitu kan, di tol pun adanya Pertalite. Nah sekarang menghilangkan lagi premium itu PR besar. Gitu. Menjadi problem lagi ya? Ya itu kebijakannya pasti aja, yang pas saja. Pasti yang pas saja. Nah kalau kita lihat sebenarnya di nanti dalam SPBU itu sebenarnya udah banyak yang mengurangi premium kan. Sebenarnya jadi kalau kita mau lihat secara real sebenarnya jumlahnya juga sudah tidak terlalu banyak. Nah, tetapi tadi dikatakan mulai jumlahnya berarti naik lagi dong kalau kayak gitu subsidi kan. Nah ini subsidi ini biasanya ada hubungannya dengan mafia, ada hubungannya dengan dapat fee. Nah ini apakah seperti ini? Tapi kita harus break dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISE.